Halo malam Om Riko. Halo malam. Ini tema malam ini kita bahas ini free will, kehendak bebas. Oke. Jadi banyak member menanyakan kalau di kesadaran free will itu posisinya gimana? Oke, jadi gini. Sebelum kita membahas tentang free will, kita perlu membahas terlebih dahulu ada atau enggak aslinya free will. Kan gitu kan? Iya. Kan? Free will kan berarti kehendak bebas. Kita anggap bahwa ada pribadi tertentu yang berkehendak kan, atau identitas pribadi yang memiliki kehendak tertentu, ya kan? Misal sampean mengidentifikasi diri sampean sebagai Joko. Nah, ada kehendak Tuhan, ada juga kehendak Joko. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gampangnya gini. Om Joko sekarang sedang mikirin apa? Acak aja. Coba. Sekarang lagi mikirin apa? Besok tahun baru, ya. Besok tahun baru. Tahun baru kemana? Nah, apakah sampean berniat untuk memikirkan pemikiran itu? Enggak kan? Itu kayak lewat aja. Muncul kan? Iya. Iya kan? Iya. Berarti ada kehendak nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalaupun misal sampean bilang, iya aku berniat memikirkan itu, atau kita kasih contoh lain, Om Joko pingin apa deh? Sebulanan ini pingin apa? Sebulanan ini renov rumah. Renov rumah kan? Yang pingin siapa? Joko. Yakin? Iya wes Joko ya. Iya, yang pingin renov rumah Joko. Joko itu selalu nyari-nyari. Apalagi ya kan? ini, yang apa pingin renov rumah Joko, gitu kan? Berarti kan Joko mengira dirinya berniat memunculkan berniat renov rumah kan? Berarti kan ada niat untuk memikirkan bagaimana caranya renov rumah kan? Iya. Nah, niat itu munculnya dari mana? Ya, dari pikiran. Hah? Pikirannya itu, apakah sampean membuat pikiran itu sendiri? Enggak. Tiba-tiba muncul kan? Tiba-tiba muncul, kayak akaknya enak nih. pengen apa lagi nih, gitu kan? Iya. Nah, berarti itu kehendaknya siapa? Kehendaknya Joko bukan? Bukan. Bukan kan? Bukan. Berarti pikiran kita itu tidak ada dalam genggaman ego kita. Iya. Ya kan? Pikiran kita tidak ada dalam genggaman Joko. Karena Joko aslinya nggak ada. Artinya, semua pemikiran dan perasaan kita pada dasarnya itu bukan ada dalam genggaman kehendak free will kita. Kalau kita mau telah lebih dalam, aslinya free will itu nggak ada. Karena apa? Karena diri kita nggak ada. Ya, aslinya berarti tidak ada free will. Contoh gini lah. Kita mengira kita punya pilihan atas sesuatu, ya kan? Iya itu. Misal kita ada dua opsi lah. Terus kita milih A dibandingkan B. Dengan kita punya analisis ini, kayaknya A ini lebih baik daripada B. A ini gini, B ini gini. Nah, yang memunculkan analisis itu sampean bukan? Bukan. Anggaplah iyalah, analisisnya dari kita niat nganalisis. Dari si Joko ya, dari si Joko lah, yang niat nganalisis. Pertanyaan selanjutnya adalah niat nganalisisnya apakah Joko juga? Aku tak niat memunculkan niat nganalisis lah. Enggak kan? Enggak. Otomatis kan, akaknya ini harus dianalisis nih. Itu kan bukan Joko kan? Iya. Tiba-tiba muncul kan? Nah itu yang kadang sama orang dianggap insight kan, dianggap ilham. Berarti kan aslinya semuanya sudah spontan kan? Hanya saja ketika spontan itu sudah terjadi, ego kita nempel. Oh ini gara-gara. Tapi ketika kita benar-benar mengalami total, kita paham secara aktual apa itu non-dualisme, yang nggak ada kita, nggak ada aku, nggak ada kamu, adanya hanya ketuhanan. Otomatis free will nggak ada kehendak bebas, karena semua kehendak kita itu aslinya adalah kehendak dari ketuhanan. Jadi ini agak rancu. Memang jawaban dari ranah kesadaran akan mungkin sangat mengecewakan pikiran kalian masing-masing. Ya kan? Karena kalian ingin perubahan kan? Benar. Oh, untuk biar aku berubah ya aku harus milihnya benar. Karena selama ini kalian mengira pilihan kalian yang membuat hidup kalian sengsara, padahal enggak. Sengsara itu hanya tayangan sementara. Kalau kalian biarkan total, kalian nikmati ya sengsaranya kan lenyap, ganti dengan kebahagiaan. Jadi nggak ada yang salah Om ya? Nggak ada yang salah. Apa yang terjadi saat nggak ini? Ada yang salah. Jadi kalau kalian ikut workshop lighting in, kalian diajarkan
very viral, terutama very viral, Iya. kalian akan tahu dengan jelas kalau samskara, bahkan yang kita bahas berbulan-bulan ini dengan Bener. samskara, pendaman, terus emosi yang terpendam, Dogma. represi, dogma, itu aslinya nggak ada. Kalian sedang menyapu ilusi yang sebenarnya nggak ada, atau kalian sedang menyapu sampah yang aslinya tidak ada. Jadi yang paling penting memang adalah kesadaran. Jadi ketika kalian sadar, semuanya nggak ada, termasuk diri kalian. Kalau diri kalian nggak ada, ya otomatis kehendak kalian juga nggak ada, karena semuanya adalah kehendak dari ketuhanan atau kesadaran. Nah makanya di hampir semua ajaran, terutama kita bahas ajaran tantra aja lah. Di tantra itu sangat-sangat apa ya? Ada istilah bagia. Jadi BHAGYA itu adalah takdir. Jadi ada suatu teknik tantra namanya ada teknik bagia. Jadi bagia itu konsep takdir di tantra. Jadi menurut ajaran tantrik, terutama tantrik yang cabang Kashmir Saivism, itu adalah takdir itu sudah tertulis dari awal hingga akhir. Jadi bukan serta-merta itu adalah kebenaran yang harus kalian percaya, enggak. Jadi ini semacam teknik yang bisa kalian pakai. Jadi ketika kalian tahu atau kalian bermain-main seolah-olah takdir itu sudah terjadi atau sudah ditentukan dari kalian lahir sampai mati, kalian akan relax. Karena kalian tahu nggak ada yang bisa kalian lakukan apapun, kalian nggak bisa mengubah apapun. Kalian akan relax, kalian membiarkan apapun terjadi, justru jalurnya akan bagus. Karena kalian tidak ikut campur. Selama ini, kenapa kok seakan-akan kehidupan kalian itu tambah lama, tambah delosor, atau tambah menderita? Karena dogmanya itu, atau teknik yang kalian pakai itu setengah-setengah. Kalian ada belief kalau takdir itu sudah ditentukan, tapi di lain sisi, ada beberapa sisi takdir yang bisa diubah. Akhirnya kalian berusaha pun, berusahanya itu setengah-setengah. Kalian pasrah pun pasarnya setengah-setengah. Jadi kalau kalian mau pakai teknik, pakailah yang bahagia aja. Menurutku itu teknik yang paling paling efektif dan efisien. Jadi ketika kalian memahami atau kalian percaya total kalau takdir itu sudah ditentukan, itu malah bagus. Kalian akan pasrah sepasrah-pasrahnya. Ketika kalian pasrah, kalian menikmati, tiba-tiba kalian akan gerak-gerak sendiri. Kita tarik ke belakang lah. Tapi trikinya itu kita cari kapan nih gerakannya nih? Trikinya itu. Iya kan? Trikinya itu. Tapi ini kita cari gerakan itu kalau tekniknya setengah-setengah. Oke. Kalau ada, kita percaya ada takdir yang nggak bisa diubah dan ada yang bisa. Akhirnya kita cari kapan kita harus gerak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Urusan gerak itu kan kita seringkali mengibarkan dengan free will kan, sama kan, kehendak bebas. Oh ini waktunya gerak, Joko harus gerak. Pertanyaannya, misal Om Joko kan ada kerjasama sama punya perusahaan namanya Tritani. Pertanyaannya, itu Tritani terbentuk atas usaha Joko, inisiatif Joko atau terbentuk dengan sendirinya? Oh sendirinya itu? Ya kan, tiba-tiba kejadian. Tahu kejadian. Kalaupun misal muncul pikiran ya, agaknya enak nih buat perusahaan pertanian, terus kita nyari cari kerjasama lah, nyari kerjasama, nyari channel lah. Itu kan kita mengira kita yang berusaha kan, kita enggak kan. Kita untuk dari awal lah. Di pikiran kita muncul pikiran pingin usaha pertanian. Terus tanpa kendali kita, tiba-tiba tubuh kita ikut gerak. Jadi kadang tubuh kita ikut gerak, kadang juga enggak. Itu kan di luar kendali kita kan. Iya. Kadang tubuh kita ngikutin, kadang enggak. Artinya kita enggak ada kehendak bebas. Jadi anggaplah Om Joko punya pikiran membentuk perusahaan pertanian. Terus muncul ide, oh aku harus hubungi ini. Itu kan muncul sendiri kan. Iya. Kalaupun sampai niat, oh aku harus memikirkan strateginya. Niat untuk memunculkan strateginya itu juga adalah kehendak dari semesta kan. Tiba-tiba muncul kan. Artinya kalau diruntut dari kalau kita jujur, benar-benar jeli dan jujur, kita nggak akan bisa mengklaim usaha pribadi kita sendiri. Iya kan? Coba semen tarik ke belakang. Iya. Saya nggak akan bisa ngeklaim apapun dari sisi ego sampai nikah sama istri. Saya nggak bisa ngeklaim, oh ini gara-gara aku, nggak bisa. Iya kan? Tiba-tiba ketemu atau tiba-tiba dikenali orang,
Atau mungkin sampean usaha tapi usahanya itu kayak tiba-tiba terbesit sampean ngikut aja. Iya. Itu kan bukan kehendak bebas kan. Kayak semacam ada yang mengendalikan tapi non entitas, ya kan, bukan makhluk tapi ketiadaan, termasuk juga keadaan. Jadi memang agak paradoks, apa yang dinamakan ketuhanan atau yang disebut dengan kesadaran adalah ketiadaan sekaligus keberadaan. Jadi ini agak paradoks, jadi sebaiknya memang dialami total, Dialami sendiri ya. nah, jadi kalau ini intinya kalian perlu menyelidiki kehidupan kalian ke belakang. Entah kalian miskin ataupun kaya, kalian akan dapat kesimpulan kalau kalian tidak berperan apapun dalam hal itu. Kalau kalian kaya, kalian akan dapat kesimpulan kalau kalian jujur ya, kekayaan kalian itu hanya sebatas kebetulan. Kalau kita mau anggap kebetulan, kalian nggak ada kendali di situ. Kalaupun kalian sekarang sedang miskin, itu juga kalian nggak ada kendali di situ. Kalau kalian benar-benar jujur, oke? Contoh lah, tahun 2013 kan ada Bitcoin. Iya. Beberapa orang tergerak beli, beberapa enggak. Yang beli juga nggak tahu kalau Bakal 10 tahun ke depan nilainya jadi 1,6 miliar, nggak tahu, ya kan? Nah, kalaupun ada niat membeli, niat itu kan juga muncul tiba-tiba kan, bukan dalam kendali kita. Kita nggak ada kendali apapun, bahkan detak jantung juga tidak dikendalikan oleh ego Iya. kita. Bahkan nafas juga kagak. Bayangin nafas sampai manual. manual bener. Kayak motor bebek mati pasti waktu itu. Jadi semua yang ada itu adalah kesadaran atau ketuhanan. Jadi kalau di tradisi sufi seringkali dikatakan kemanapun kalian memandang hanya ada wajah Tuhan, itu sama. Jadi semuanya adalah Tuhan. Tapi gini Om, beberapa teman tuh ngomongnya gini, tapi nggak seru Mas kalau hidup kayak gitu. Dan justru seru. Justru seru ya. Itu seru. Kebalik ya. Karena kalian tidak lagi mengira-ngira A atau B. B atau B ya. Karena nggak ada A dan B. Semuanya selaras kan. Iya, itu Contoh seru. lagi lah. Itu seru buat ego sih. Tapi Seru sebenarnya buat buat ego. kehidupan ada Aslinya yang lebih enggak. seru ya. Ada yang lebih seru. Jadi gini, kebanyakan orang itu kan beranggapan kalau takdir itu ada yang nggak bisa diubah, ada yang bisa kan. Iya. Nah, kita tahu takdir itu berubah dari mana? Nah ya, kan nggak ada pembandingnya ya. Nggak ada data. pembandingnya, kita nggak ada pembandingnya. Misal, kita beranggapan kalau kekayaan itu adalah takdir yang bisa diubah. Misal ya, hari ini kita miskin, uangnya cuma 10.000. Kita punya harapan kalau kita merubah takdir, tahun depan kita punya omset 1 miliar 1 M. atau di tabungan 1 M lah. Nah, pembandingnya apa? Kalau misal lain takdir yang aslinya 1 M, kita ubah kemana? Iya. Kan nggak ada pembandingnya yang jelas kan? Kita nggak tahu naskahnya gimana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita beranggapan kalau takdir itu adalah lembar kosong dan kita harus tulis sendiri, itu malah ruwet. Malah ruwet. Sampean akan terus berusaha dan terus terjatuh. Tapi ketika sampean paham kalau dari awal lukisannya udah ada dan kalian tinggal menjalani, semuanya hanya terjadi secara serta-merta tanpa banyak usaha dari kalian, itu justru hidup kalian akan lebih bahagia dan kalian lebih damai. Dan ketika lebih damai, hampir bisa dipastikan entah dari sisi finansial atau apapun itu akan mengikuti. Dalam artian itu sesuai skenario-nya. Kalau kita mau ibaratkan takdir itu ada. Jadi bukan kita harus percaya oh ini kebenaran, enggak. Jadi kita harus memakai konsep mana yang sekiranya itu membuat kita bisa terjun ke dalam kesadaran. Jadi bukan serta-merta oh konsep takdir itu sudah diatur terus kita anut kebenarannya, enggak. Oh takdir itu kayak apa? Kertas putih, ya jadi kita harus banyak usaha. Intinya itu adalah mana konsep yang bisa dijadikan teknik dan efektif. Dan biasanya yang paling efektif adalah ketika kita memahami kalau takdir itu udah selesai. Iya. Karena lain, ketika kita memahami kalau takdir itu seperti kertas kosong, badan kita tegang. Dan dominan ketakutan, iya kan? Saya pasti takut kalau sampean yakin kalau sampean yang harus nulis takdir, sampean pasti takut. Tapi ketika sampean
memakai teknik di mana sampean percaya kalau takdir itu udah selesai, dan sampean percaya kalau kesadaran atau ketuhanan yang nulis, dan sampean tahu kalau kesadaran yang lebih besar dari ego sampean itu yang nulis pasti lebih baik. Iya. Tubuh sampean akan rileks karena udah selesai. Sampean mau ngapain lagi? Jadi kan sampean tinggal rileks, santai, menunggu semuanya tersibak. Nah, menurut kalian mana yang paling efektif? Jadi kalau di jalur tantra yang paling efektif menurut tradisi tantra adalah teknik yang memahami kalau takdir itu sudah tertulis dari awal sampai akhir. Ketika sampean memahami kalau takdir dari awal sampai akhir sudah tertulis, di mana bahkan sampean nggak tahu detailnya, tapi sampean percaya, tubuh sampean akan rileks. Karena sampean tahu apapun yang sampean lakukan, sampean usaha kayak apapun, takdirnya nggak berubah. Ya udah, sampean santai. Ketika sampean santai, tiba-tiba sampean akan gerak. Iya, tapi ini Om, untuk seseorang yang di kepalanya sudah banyak catatan kehendak ya, catatan keinginan, apa-apa yang mungkin dia pengen menulis takdir sendiri, terus dia berubah ke pemahaman bahwa takdir itu udah selesai, berat banget. Enggak juga sih. Enggak juga harusnya ya. Kan konsep di kepala kita ada konsep kehendak pribadi, itu kan juga aslinya kehendak dari semesta kan. Iya. Ya kan, aslinya dunia itu hanya sebatas permainan yang sangat kompleks. Jadi langsung udah dianggap selesai. Jadi dianggap selesai. Udah gitu jadi aja. Meskipun kita ada konsep ada kehendak bebas, ya anggaplah konsep kehendak bebas itu adalah kehendak dari semesta. Kalian ada konsep kehendak bebas, itu kan kalian nggak milih kan. Tiba-tiba itu konsep kehendak bebas muncul dan tiba-tiba kalian percaya. Iya. Ini aku baru nggak sih. Ternyata kita ini bikin video ini kan di akhir tahun. Biasanya kan banyak nulis resolusi tahun depan. Walaupun selama ini ya sekedar tulisan resolusi. Nah, jadi untuk tahun depan kita resolusinya apa ini? Nggak usah. Nggak ada. Udah biarin tersibak aja. Udah biarin aja. Betul. Jadi memang agak tricky soal free will. Tapi kalau kita tinjau dari sudut non-dualisme, ya nggak ada kehendak pribadi. Karena pribadinya tidak pernah ada. Nggak ada. Kayak misalnya analoginya laut sama ombak. Itu gerakan ombak kan laut yang menggerakkan kan. Kalau dari sisi ombak, ombaknya ngira dirinya terpisah dari ombak lain, dia mengira yang bergerak itu adalah dia, padahal bukan. Dia mengira dia punya pilihan, padahal dia nggak punya. Makanya kebanyakan ajaran spiritual, entah itu dari Osho, entah Astawakra, entah itu Ramana Krishna, Ramana Maharishi, terus Rama Krishna, itu pasti disuruh menyadari pilihan. Ketika kalian sadar, kalian akan tahu karena kalau kalian tidak pernah punya pilihan. Kalaupun kalian ada 3 pilihan, dari 3 itu, yang milih bukan kalian. Ya kan? Iya. Kalian nggak pernah milih aslinya. Kalau kalian jeli, kalian nggak pernah milih apapun. Karena ketika kalian yang milih itu adalah ketuhanan. Karena tidak ada sesuatu pun selain ketuhanan. Karena tidak ada sesuatu pun selain wajah Tuhan. Makanya di konsep apapun, entah itu Islam, Kristen, misal di Islam lah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Berarti semuanya Tuhan. Tidak ada substansi di luar ketuhanan. Jadi tidak ada aku, tidak ada dia, tidak ada kamu, tidak ada mereka. Semuanya adalah Tuhan. Jadi skenario baik dan buruk itu hanyalah untuk melanggengkan ilusi permainan dunia. Jadi kalau di Bhagavad Gita itu kan dunia semacam permainan. Jadi ya main-main aja. Jadi entah itu kita judge buruk atau kita judge negatif, kita judge positif, semua itu hanya permainan dari ketuhanan. Karena aslinya mungkin ada kejadian buruk tapi tidak ada yang mengalami hal buruk. Ada perbuatan buruk tapi tidak ada yang berbuat buruk. Ini agak rancu. Memang benar ada perbuatan buruk tapi tidak ada yang berbuat buruk. Contoh, tiba-tiba sampai lewat jalan raya, ada orang jualan
Sebeda pancal, orang tua nih, tiba-tiba terbesit di kepala, oh orangnya kasihan rek, Iya. tak kasih uang, tak kasihlah 100.000. Tiba-tiba sampean turun dari mobil, Oke. sampean kasih. Aslinya kan bukan gendak sampean kan? Iya. Tiba-tiba kan? Iya kan? Sama, kasusnya sama. Sampean melihat, sampean lah kondisinya kurang uang nih. Tapi habis itu wah ini aku nih, Wah ini aku nih. berbuat baik kan Iya, gitu kan. berbuat baik kan gitu kan? Setelahnya. Jadi Ah. ibu pasti mengklaim setelahnya. Mengklaim. Hal sama juga. Misal ada motor nganggur di jalan, kuncinya nyantol. Nah, Tiba-tiba ada orang terbesit. Wah ini dicolong nih, mumpung lagi nggak ada duit. Tiba-tiba itu nyolong. nah. Dari garis sisi ego itu seakan ada yang nyolong. Padahal enggak. Ada proses nyolong, tapi nggak ada yang nyolong. Ini agak rancu. Tapi ketika kalian benar-benar sadar, paradoksnya kalian tidak akan berbuat buruk. Oke? Jadi ketika kalian benar-benar sadar, kalian benar-benar rileks, kalian nggak akan berbuat buruk. Jadi masalahnya cuma adalah sadar sedang sadar. Masalahnya, masalah utama akar dari semua penderitaan adalah kalian sadar tapi nggak sadar kalau sedang Sadar. Itu doang. Jadi ketika kalian tahu secara pasti kalau nggak ada akan nggak bebas, jadi ini kalian perlu cari tahu sendiri, kalian perlu selidiki diri kalian sendiri, kalian perlu flashback ke masa lalu, kalian mungkin perlu menyelidiki pikiran kalian sendiri, apakah kalian yang membentuk pikiran kalian, apakah kalian yang menentukan kalian lahir dari ibu dan bapak yang mana, apakah kalian yang menentukan kalian sekolah di mana, sekarang kerja apa. Kalau kalian jujur, semua itu hanyalah tiba-tiba kejadian. Mau kalian sekaya apapun, semiskin apapun, itu aslinya ya tiba-tiba kejadian. Kalian nggak bisa ngeklaim apapun. Mau orang itu sekaya apapun, dia aslinya nggak bisa ngeklaim ini gara-gara aku. Iya kan? Ketika kalian benar-benar jujur, kalian akan tahu bahwa semuanya ya ketuhanan. Bahkan kekayaan dan kemiskinan adalah ekspresi dari ketuhanan sendiri. Jadi tidak ada yang patut untuk ditolak. Iya. Kalaupun wah bisnis ini berhasil karena ideku, sebenarnya ide itu kan tahunya tiba-tiba datang. Tiba-tiba kan, kita nggak ada kontrol Nggak di ada situ. Kita kontrol. tidak bisa mengendalikan Benar. pikiran kita. Jadi semuanya adalah bukan kehendak kita. Dan kehendak kita. Kita nggak ada kehendak. Makanya ajaran tertinggi itu pasti pasrah di ajaran manapun lah. Di ajaran tantra, Islam, Kristen itu adalah pasrah. Terus misal gini loh, oke lah semuanya karena ketuhanan. Tapi kok dia bisa kaya, kok aku enggak, ya kan? Kayak gitu.